Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk guru Padepokan, yaitu Kang Mamas dan para santri dan para master-master yang ada di Padepokan PSS khususnya. Nah, hari ini Mas ini mau nyari solusi untuk menyelamatkan Kang Mamas terkait dengan ilmu santetnya Eyang Sujiwo yang hobi mencopotin bagian tubuh, yaitu terutama mata, dimana mata ini adalah organ bagian tubuh yang paling penting untuk melihat gitu. Kalau mata dicopot, gimana guru besar atau para santri mau membela Padepokan? Nah, di sini ada Bang Baim nih. Bang Baim, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bang Baim, menurut Bang Baim nih, ilmu santet yang dimiliki Eyang Sujiwo, ya, seorang dukun, seorang yang musyrik gitu, gimana Bang? Kekuatannya gimana menurut Abang? Kalau menurut saya kekuatannya itu karena dia sudah musyrik ya. Itu luar biasa karena beliau itu suka sekali membuat korbannya itu menderita. Oke. Kang Mamas ini adalah guru Padepokan, Mas. Ya. Jadi Eyang Sujiwo ini yang hobinya nyoplotin mata. Menurut Mas Baim sendiri, bagaimana sih Mas menghadapi dukun santet yang seperti itu? Yang hobinya menyiksa, menyantet, mencoplotin bagian-bagian organ. Seperti itu. Menurut saya paling tidak suka seperti itu. Karena ada dukun yang berbuat seperti itu, keji sekali. Yeah. Nah, kalau menurut saya akan menantang beliau untuk beradu kekuatan, agar beliau itu tidak lagi seperti itu, membuat menderita seseorang. Cara kita, Mas, ini khusus untuk netizen gitu, menghadapi musuh dari Kang Mamas yang saat ini, yaitu Eyang Sujiwo, yang kejinya itu menyoplotin mata. Nah, gitu. Bagi netizen itu kan jengkel gitu sama Eyang Sujiwo. Untuk netizen ini harus berbuat apa, Mas? Untuk netizen berdoa selalu agar terhindar dari seperti yang telah dilakukan oleh Eyang Sujiwo. Nah, kita harus lebih berdoa, mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pun saat ini paling tidak suka dengan seperti santet-santet seperti itu juga. Saya akan melawan yang namanya kekejian kepada manusia, apalagi sampai membuat mata orang copot seperti itu. Kalau dibilang, Mas, ini anggota tubuh dicoplot, untuk apa sih sama dukun santet tersebut sih, Mas? Beliau mungkin membuat sesuatu ritual yang kita tidak tahu ritual apakah itu, atau ada sedikit mungkin bersekutu dengan jin atau makhluk. Nah, seperti itu menurut saya. Selain mata, Mas, anggota tubuh mana sih, Mas, yang biasa diambil, Mas, oleh dukun-dukun santet seperti Eyang Sujiwo ini? Dia suka sebenarnya itu memakan organ dari ginjal. Iya. Pengisap darah, atau yang disebut dengan seperti zaman dulu itu nek lampir grandong. Nah, sebangsa itu saya rasa. Kalau Mas pernah dengar nggak cerita dari Dukun AS Ahmad Suraji? Ya. Dimana beliau itu meminum liur, tapi tidak mengambil organ tubuh. Malah setelah melakukan hubungan itu, meminum liurnya setelah meninggal dan dikubur. Ya. Nah, itu beda lagi dukun santetnya. Setiap dukun itu, setiap dia bersekutu dengan jin atau sejenisnya, itu memang berbeda-beda. Ada yang meminta air liur, ada meminta organ, ada meminta janin bayi, atau ada minta kain pocong. Itu tergantung permintaan dari jin yang dia ikutin itu, atau yang dia sekutui. Atau mendalami ilmu sesuatu. Jadi kalau Eyang Sujiwo ini udah melampaui dari itu semua? Ya, dia sudah melampaui, apalagi mengambil organ tubuh manusia. Bagaimana kalau dengan organ dia sendiri dia makan?
pasti dia merasakan kesakitan. Apalagi mungkin karena dia belum diambil organ atau copotin matanya, makanya dia tidak merasakan kesakitan yang diderita oleh yang si korban tadi. Oke, jadi Mas pun di sini merasa geram nampaknya sama dukun santet yang seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kita nggak boleh Mas terpancing emosi. Ya, Kayak gitu, karena memang guru Padepokan aja sampai saat ini masih tabah. Ya, walaupun kecil harapan untuk kembalinya mata. Tetapi kecil harapan tadi nggak membuat beliau itu patah semangat, Mas. Itu yang menjadi suatu angin segar lah buat kita teman-teman. Selalu berdoa, selalu berpikir positif untuk mendapatkan solusi terbaik seperti itu. Iya. Mas, dukun santet seperti Eyang Sujiwo ini, ada benda-benda kah yang bisa membuat beliau ini tumbang gitu, Mas? Kalau untuk kacamata saya ada benda yang kira-kira membuat dia itu lemah. Dan saya pun tahu kelemahan beliau itu apa. Boleh Mas. Iya. Kira-kira kalau boleh diungkap, boleh Mas sedikit di sini? Mungkin rahasia. Andai kata saya beritahu, dia akan lebih berhati-hati lagi. Tapi jika saya bertemu dengan beliau, saya akan memberi kelemahan beliau itu. Oke. Jadi ada benda yang dimana Bang Baim bilang masih rahasia. Kita nggak boleh paksa beliau untuk ngomong, karena memang sama seperti Kang Mamas, ada hal-hal yang bisa diberitahu ke publik, ke netizen, ada hal-hal yang nggak bisa dikasih tahu. Cuman di sini Mas ini cukup puas karena ada suatu benda yang walaupun benda ini nanti hanya Bang Baim yang tahu atau nanti disampaikan langsung ke guru besar gitu. Jadi dukun santet Eyang Sujiwo ini, Mas, kira-kira sama perempuan dia takluk nggak sih, Mas? Kan bisa kita buat siasat, kita kirim nih perempuan cantik tapi yang berpihak kepada kita untuk menghancurkan dia. Eyang Sujiwo ini dia mempunyai teman. Ya, termasuk kita tidak bisa mengirim siapapun karena sebelum kita kirim dia akan tahu. Dan ada yang memberitahu beliau, yaitu jin yang dia anut saat ini ilmu itu. Jadi sebelum kita memberi sesuatu itu dia sudah tahu. Ya, bagaimana caranya kita akan menentang dia agar tidak lagi seperti itu. Oke. Jadi memang walaupun kita punya siasat nih, mau ngirimkan perempuan yang cantik, yang sakti, beliau tetap udah tahu ya, Mas? Sudah tahu dia, karena ilmu dia itu sudah tinggi. Oke. Jadi memang apakah semua dukun santet seperti itu, Mas? Tidak semuanya. Membisikin dia gitu, ya, melindungi dia. Tapi setahu saya setiap dukun santet, tapi Eyang Sujiwo ini sudah melampaui batas dari kewajaran, dari segala bentuk kejahatan yang beliau anut saat ini. Oke. Jadi sebetulnya selain nanti ya tim Padepokan memusnahkan Eyang Sujiwo, apa tidak ada cara lain seperti menobatkan beliau, mengambil kekuatan beliau seperti itu, Mas? Ya, kita akan sebelum kita menaklukkan beliau, kita akan mengajak beliau bertobat dulu. Jika beliau nanti tidak mau untuk mengikuti bertaubat, maka kita akan menjalan pintas. Kita akan beradu kekuatan ilmu. Kita lihat siapa lebih kuat, ilmu beliau atau ilmu saya. Oke, berarti di sini bukan konteksnya dari Padepokan lagi, tapi di sini udah konteksnya secara pribadi Bang Baim dan Eyang Sujiwo, gitu ya, Mas ya. Walaupun memang resikonya sangat besar, tapi saya ingin bertanya, kalau menurut saya, ini menurut saya, Mas, pandangan saya, kalau untuk seorang diri saya rasa berat, karena Eyang Sujiwo selain sakti juga memiliki ante-ante atau pasukan-pasukan yang kuat. Siapa pasukan yang Mas bawa? Pasukan dia itu yaitu orang-orang yang tidak kasat mata. Beberapa jenis orang bunian juga ada. Dan ada juga dia memegang sesuatu benda. Benda itulah yang sekarang itu yang dia gunakan untuk membuat kejahatan. Dan benda itu pula
yang membuat dia lupa daratan. Oke. Berarti Eyang Sujiwo ini dulunya orang biasa juga Ya, Mas? benar. Oke, jadi gini Mas, tadi Mas bilang akan melawan Eyang Sujiwo dan para ante-ante ya. Kalau seorang diri tentu sangat berat untuk Mas Baim. Iya. Mas Baim ini mau minta pertolongan dari siapa atau kok berani-berani melawan Eyang Sujiwo? Hanya satu, yaitu saya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala Oke. untuk memberikan pelajaran kepada Eyang Sujiwo agar dia lebih cepat bertobat. Oke, tujuannya cepat bertobat berarti ya Mas ya? Benar. Oke, walaupun saat ini pertarungan sedang terjadi dan sampai fatalnya mata dari guru besar telah raib dibuat Eyang Sujiwo. Ya, benar. Oke. Dan Jadi- jangan ada lagi mata-mata guru yang lain yang akan dia copot lagi. Oke. Pasti akan dibuat ya tuh Mas? Ya, Iya Mas, karena memang dia licik dan memang pingin semua murid-murid Padepokan itu nggak berdaya gitu Mas. Nah, jadi memang yang mau kita lakukan sangat beresiko, kan Mas tahu itu resiko itu sendiri. Jadi kayak mana nih, kita udah jelas ya tadi ada yang dibilang sama Bang Baim, benda yang bisa menjatuhkan dari Eyang Sujiwo. Tetapi benda itu dirahasiakan sama Bang Baim dengan alasan supaya tidak diketahui pihak musuh. Karena pihak musuh ini kan kadang dari netizen juga ini, menyamar jadi netizen juga. karena sebelum pun dari netizen, beliau itu sudah tahu kalau saya ingin menantang beliau. Oke. Jadi saya tidak bisa menyebut benda apa, pusaka apa yang akan menaklukkan beliau. Oke. Jadi udah jelas sekali ya di sini bahwasannya lawan yang dilawan sama Kang Mamas ini sangat luar biasa. Bisa-bisa nyawa Kang Mamas juga jadi taruhan. Seperti itu. Tapi keyakinan Bang Baim kuat bahwasanya beliau akan mengalahkan Eyang Sujiwo seperti itu. Ya mungkin dengan apa dan bagaimana itu cara Bang Baim menyikapinya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman dan Bang Baim. Udah jelas ya teman-teman bahwasanya di sini ada di luar Padepokan yang ingin ya secara garis besar membela dan membantu Kang Mamas. Ya. Oke, sampai sini dulu. Mas ini ucapin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.